Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dengan NIM 4519093. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS perilaku organisasi. Yang pertama, jelaskan pentingnya menjaga nilai-nilai dalam perusahaan dan berikan alasannya. Pentingnya menjaga nilai-nilai dalam perusahaan memang harus sangat dipahami oleh seluruh karyawan. Yang sangat penting itu setiap karyawan dapat bersikap dengan baik sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Dan jika nilai-nilai budaya dalam perusahaan sudah diterima dan dihayati oleh para karyawan lainnya, berarti karyawan tersebut telah menginternalisasikan norma dan nilai budaya perusahaan, serta menghayati kesatuan dengan kelompok kerjanya dan seluruh komunitas perusahaan. Budaya yang kuat akan semakin terbentuk jika nilai inti dipegang secara intensif dan dianut bersama secara meluas. Semakin banyak karyawan yang menerima nilai inti dan semakin besar komitmen mereka pada nilai-nilai tersebut, maka akan semakin kuat budaya dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, 2. Apakah perusahaan harus menjaga budaya organisasinya? Harus, karena budaya perusahaan atau organisasi sangatlah berperan penting dalam menciptakan kelancaran dalam segala aspek yang berjalan di perusahaan. Dan budaya organisasi di sini juga merupakan suatu identitas sebuah perusahaan. Dengan identitas perusahaan yang kuat, sebuah perusahaan tidak akan terpengaruh dalam hal budaya di luar perusahaan lainnya. Bahkan budaya perusahaan sangatlah berperan terhadap kinerja karyawan. Budaya perusahaan yang baik mampu membuat karyawan bekerja secara maksimal tanpa merasa tertekan dan dipaksa. Yang ketiga, jelaskan bagaimana penerapan teori motivasi Maslow dalam perusahaan dan pilihlah contoh perusahaannya. Penerapan teori hierarki kebutuhan Maslow pada perusahaan konstruksi, yaitu untuk menciptakan lingkungan yang motivasi bagi karyawan konstruksi, maka manajerlah harus memahami seluruh konsep dan teori motivasi bagi pekerja konstruksi. Kebutuhan seperti fisiologis meliputi upah gaji dan kondisi kerja, kebutuhan rasa aman meliputi keamanan kerja, manfaat lain seperti asuransi kesehatan dan kondisi kerja yang aman, kebutuhan sosial meliputi kerja tim dan aktivitas lain yang mengembangkan hubungan antar pekerja, kebutuhan penghargaan meliputi umpan balik yang positif dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, kebutuhan aktualisasi diri seperti menciptakan tantangan-tantangan yang mendorong pada karyawan tersebut. Teori Maslow dapat membantu memahami perilaku manusia dan memilih strategi motivasi yang tepat untuk individual yang akan dimotivasi. Motivasi berbeda pula tujuan bagi individual. Reward atau pengembalian dalam bentuk uang mungkin saja penting dan bernilai bagi seseorang, tetapi bila jadi tidak bagi orang lain, hal tersebut harus dipahami sebagai perbedaan pekerja dan kebutuhan. Oleh karena itu, seorang manajer atau supervisor harus dapat memahami makna reward bagi kinerja yang baik. Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi 5 hierarki. Maslow juga memisahkan 5 kebutuhan ke dalam urutan-urutan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman yang didiskriminasikan sebagai kebutuhan tingkat bawah, lower of needness. Kebutuhan sosial atau penghargaan yang menciptakan aktualisasi diri sebagai kebutuhan tingkat atas, owner needs. Perbedaan antara kedua tingkatan tersebut didasarkan pada dasar pemikiran bahwa kebutuhan tingkat atas dipenuhi secara internal di dalam diri seseorang, sementara kebutuhan tingkat rendah secara dominan dipenuhi secara eksternal oleh hal-hal seperti imbalan kerja, kontrak keterikatan kerja, dan masa jabatan karyawan. Teori hierarki kebutuhan Maslow dan komponen yang berurutan dari bawah, yaitu fisiologis, keamanan sosial, ego, penghargaan, aktualisasi diri, telah banyak memberikan kontribusi pada berbagai bidang kehidupan seperti manajemen, bisnis, humanisme, dan pembelajaran, serta seluruh yang berkaitan dengan manusia. Terdapat juga 3 tantangan yang akan menguji teori Abraham Maslow. Yang pertama, perbedaan budaya. Bagaimanapun juga teori hierarki kebutuhan Maslow juga diciptakan di tengah masyarakat yang berbudaya individualistik, padahal ada juga masyarakat yang berbudaya kolektif. Yang keduanya adalah perubahan sistem kerja yang banyak menggunakan sistem kontrak pekerja paruh waktu. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi hierarki kebutuhan Maslow, karena dengan demikian perusahaan tidak akan menciptakan lingkungan yang self actualization. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang bisa jadi
pergeseran penting karyawan atau pekerja, sehingga kesempatan karyawan untuk mengekspresikan atau berkreasi menjadi berkurang. Yang keempat adalah pendekatan spiritual terhadap manusia atau pekerja. Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi karyawan lainnya, dan banyak keputusan yang didasarkan pada pendekatan spiritual. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.